Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Siapakah sesungguhnya iblis? Spirit of ownership adalah akar dari kejatuhan. Tema pelajaran kita kali ini adalah tentang iblis. Salah satu misi utama dan sekaligus yang sangat laris dari iblis adalah membius manusia agar mengejar kenyamanan, merebut kenyamanan, merangkul kenyamanan, serta mempertahankan diri dalam kenyamanan. Dalam istilah lain, mempertahankan zona nyaman. Sebagai lawannya, dia menghasut, mengelabui nurani manusia, serta membius manusia agar menolak semua apapun yang mengganggu zona nyamannya. Meskipun gangguan itu sesungguhnya membantu orang untuk maju dan berkembang. Dan memang itu benar bahwa naluri terprimitif atau tertua dari manusia adalah mempertahankan zona nyaman, bukan mempertahankan hidup. Sebab orang rela mati demi mempertahankan zona nyamannya. Iblis, setan, roh jahat, Lucifer atau apapun namanya, yang jelas dia adalah bapa dari kerajaan kegelapan atau King of Darkness. Dia sangat berambisi membuat umat manusia merasa nyaman, senyaman-nyamannya, terutama ketika sudah berada di jalan serta di kubangan kesesatan. Seperti sikap para pelaku LGBT, free sex, pecandu narkoba, dan semua kenikmatan jerat dan pikat iblis lainnya dibuat kecanduan secara permanen. Itulah cara kerja dan misi utama iblis. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi siapakah iblis ini sebenarnya. Kita awali pelajaran kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Antara Kejadian 1 ayat 1 dan 2, para ahli Alkitab meyakini bahwa ada rentang waktu sekian lama yang di dalamnya bumi mengalami malapetaka besar. Saat ini concern kita bukan pada berapa lama jeda waktu tersebut, melainkan pada apa yang terjadi di selang waktu tersebut, sehingga kita mengerti mengapa terjadi seperti yang tertulis di ayat 2 kitab Kejadian pasal 1 tersebut. Nah, kita dengar dulu apa isi Kejadian pasal 1 ayat 2a, ya, ayat 2a saja. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Jelas sekali bahwa ada kejadian yang mengerikan, yang sangat buruk yang menimpa bumi, sehingga terjadi satu, bumi tidak berbentuk atau without form. Artinya di bumi tidak ada keteraturan, tidak ada ketertiban. Yang kedua, bumi kosong atau hampa atau tidak ada kehidupan, juga menggambarkan keputusasaan, hopeless dan meaningless. Dan yang ketiga adalah bumi diselimuti kegelapan. Nah, dari mana ketiga keadaan yang mengerikan ini datang menimpa bumi? Jelas Tuhan tidak menciptakan kekacauan, karena jelas Tuhan adalah sumber keteraturan, sumber keadilan. Tuhan senang dengan hukum dan keadilan, ketertiban. Tuhan tidak menciptakan kehampaan atau kekecewaan atau keputusasaan serta ketidakberartian atau meaningless. Sebab Tuhan sendiri adalah sumber harapan dan kehidupan. Ketiga, dari mana datangnya kegelapan? Tuhan tidak menciptakan kegelapan, karena dia adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti seseorang atau sesuatu telah datang menimbulkan kerusakan besar dan mengacau balaukan bumi. Lalu siapa si perusak ini? Siapa sumber kegelapan ini? Nah, untuk menjawab ini, mari kita membaca Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 20. Saya akan baca dalam versi
literal, ya, yang berbunyi demikian. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai yang bersinar putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu mereka yang melihatmu akan menatap kepadamu, mereka akan mengamatimu. Inikah orang yang menggetarkan bumi, yang mengguncangkan kerajaan-kerajaan, yang membiarkan dunia seperti padang gurun, dan dia merobohkan kota-kotanya. Bagi para tawanan dia tidak membukakan rumah. Semua raja bangsa-bangsa, semua mereka telah berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam istananya. Namun engkau telah dibuang dari kuburmu seperti tunas yang dibenci, seperti pakaian orang-orang yang terbunuh, yang tertikam oleh pedang, yang dicampakkan ke liang-liang batu, seperti mayat yang diinjak-injak. Engkau tidak akan disatukan dalam pekuburan bersama mereka, karena engkau telah meruntuhkan negerimu, engkau telah membunuh bangsamu. Benih pembuat kejahatan tidak akan disebut untuk selama-lamanya. Wow, siapa yang dibicarakan di dalam teks tersebut? Ini merujuk kepada iblis, yaitu Lucifer. Nama Lucifer yang berarti pembawa cahaya atau penerang. Nama ini pertama sekali muncul dalam Alkitab versi Vulgata, yaitu terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin oleh Hieronymus pada abad keempat Masehi. Dalam terjemahan Vulgata, kata Lucifer digunakan untuk menerjemahkan kata Hellel dalam bahasa Ibrani. Lalu Alkitab bahasa Inggris versi King James Version berbunyi, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, with didst weaken the nations." Jadi jelas ya, yang mengacau balaukan bumi adalah Lucifer, yang membuat keadaan bumi seperti di Kejadian pasal 1 ayat 2 yang kita baca tadi adalah Lucifer, bukan Tuhan. Nah, kemudian mari kita lihat secara lebih detail lagi siapakah Lucifer ini. Pertama, dia adalah malaikat yang dihempaskan ke bumi karena niat hatinya yang jahat, yaitu ingin menyamai Tuhan, ingin memiliki tahta Tuhan. Dia dihempaskan ke bumi karena niat hatinya ingin mendapat perlakuan yang sama seperti yang diperoleh, yang didapat, yang dimiliki oleh Tuhan. Dia ingin mempunyai tahta sendiri, dan karena dosanya ini, untuk selama-lamanya dia tidak akan menjadi malaikat lagi. Dia menjadi iblis yang gentayangan di bumi. Kita bandingkan sejenak dengan ras manusia. Kita yang dijadikan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Berapa kali kita memberontak kepada Tuhan. Betapa licik hati kita di hadapan Tuhan. Namun Tuhan selalu memberi pengampunan kepada kita. Tuhan tidak serta-merta membuang kita ke neraka. Betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Ini yang kadang kita tidak sadari. Nah, kemudian untuk lebih memperlengkapi pemahaman kita akan iblis, kita juga akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakan dalam versi Indonesia Literasi. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah pemeterai takaran yang penuh hikmat dan seluruhnya indah. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian.
batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Yes, nanti kita akan mengulas bagian ini. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Luar biasa. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhimu dengan kekejaman dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu-batu api. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Dengan banyaknya kesalahanmu dan dengan kecurangan perdaganganmu, engkau telah mencemarkan tempat-tempat kudusmu. Jadi aku menyalakan api dari tengah-tengahmu. Itu akan menelanmu, dan aku akan menjadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat engkau. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun terhadapmu. Engkau akan menjadi kengerian, dan engkau akan lenyap untuk selamanya. Nah, sekarang kita sudah memiliki informasi yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya, pelajaran apa yang kita bisa dapat pelajari dari bagian firman Tuhan ini tentang iblis? Pertama, mengapa Tuhan mengidentikan Raja Tirus dan Raja Babilonia untuk iblis? Satu, karena para Raja Tirus dan Raja Babilonia meminta seluruh warga kerajaannya menyembahnya. Mereka menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka menuntut diperlakukan sama seperti Tuhan. Bahkan para raja tersebut mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Sambil kita ingat kisah Daniel, siapapun yang tidak mau, yang tidak sudi bersujud menyembah patungnya, dibuang ke perapian dan gua singa. Raja Babilonia menggunakan manusia sebagai persembahan kepada setan, mencurahkan darah sebagai korban persembahan kepada para dewa-dewi mereka. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kepada Raja Tirus bahwa kelakuannya sama seperti iblis, dan nasibnya pun sama dengan iblis, dijatuhkan dari tahtanya dan namanya lenyap. Yang ketiga, juga menjelaskan bahwa jika malaikatnya saja yang paling indah, penuh kemuliaan, penuh hikmat dan kedudukan tinggi, dibuang karena menganggap dirinya sama dengan Tuhan, apalagi hanya manusia biasa seperti Raja Tirus tersebut. Yang keempat, ini juga menjadi peringatan keras kepada semua manusia, kepada saya dan saudara. Kehebatan kita, kehebatan manusia, kedudukannya, kecantikan, talenta, harta kekayaan sering sekali menjadi akar penyelewengan. Maka Tuhan pun akan menghancurkan manusia yang sombong juga. Nasibnya akan sama dengan Lucifer. Yang kedua, Lucifer ketika masih di sorga sebagai malaikat, dia adalah simbol kesempurnaan, kecantikan dengan hikmat yang hebat. Kemudian tadi disebut bahwa dia berada di Eden. Dalam terminologi Ibrani, Eden artinya the moment of the presence of the Lord. Itu artinya Lucifer ditempatkan di hadirat Tuhan. Ketika di sorga, dia berada di hadirat Tuhan sepanjang waktu. Sedikit penjelasan dalam konteks kita manusia di bumi, bahwa Eden bukan tentang daerah secara fisik, wilayah fisik. Jadi dimanapun hadirat Tuhan dibangun, itu adalah Eden.
Jadi manusia ditempatkan di hadirat Tuhan, yaitu di Eden. Setiap kali kita membangun tahta bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan dengan hidup yang berkenan kepadanya, sebenarnya kita sedang berada di Taman Eden, dan kita memperluas Taman Eden di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menciptakan Lucifer sebagai kerub yang berjaga. Lucifer adalah ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan. Kerub berarti penjaga, pengawal kemahakudusan Tuhan. Ini gambarannya sama seperti kepala negara atau presiden atau raja-raja di bumi yang dijaga oleh pasukan khusus. Atau kalau presiden dia dijaga, dikawal oleh pas pampres. Lucifer adalah malaikat terindah, malaikat yang terdekat dengan Tuhan sendiri. Lebih dekat dari antara semua malaikat lainnya kepada Tuhan. Sebab memang dia didesain dan diciptakan untuk menjaga kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Lucifer ini adalah malaikat yang sangat unik. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia berada di lingkaran pertama Tuhan sendiri. Karena sangat dekat dengan Tuhan, maka dialah yang pertama sekali mendapat informasi tentang semua program, rencana, dan tujuan Tuhan. Begitu hebatnya Lucifer sehingga dia lebih dahulu mengetahui tentang kita manusia sebelum kita mengenal dia. Bahkan Tuhan menyebut Lucifer sebagai model kesempurnaan. Lucifer disebut penjaga dan pengawal kekudusan Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa dia menjaga Tuhan dari hal-hal buruk, agar hal buruk tidak terjadi kepada Tuhan. Bukan. Maksudnya adalah menjaga kekudusan Tuhan agar kekudusan Tuhan jangan menghanguskan manusia. Karena secara alamiah kekudusan, kemuliaan, dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat itu ibarat api yang menyala yang secara alami menghanguskan semua yang mendekatinya, terutama yang tidak kudus. Maka Lucifer menjaga agar jangan membakar atau menghanguskan siapapun, terutama kita manusia. Ingat, ketika Musa hendak bertemu dengan Tuhan, Tuhan memastikan harus ada jarak yang aman bagi Musa agar Musa tidak mati. Tuhan berkata, jangan kamu terlalu dekat. Itulah sebabnya pada saat itu Tuhan melewati Musa dan Musa hanya melihat punggungnya Tuhan saja. Dan masih ingatkah tabut perjanjian? Siapapun yang mendekati dan memegang tabut perjanjian dengan cara yang tidak kudus, maka dia langsung mati di tempat. Kemudian dikatakan, setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Yaspis merah, krisolit, dan berlian. Bayangkan, batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Betapa luar biasa, dahsyat, glowing dan atau berkilaunya Lucifer ini. Bayangkan, seluruh tubuhnya diselimuti oleh batu-batu yang maha indah. Ada berlian menyelimuti badannya. Dia bercahaya dan berkilau-kilau. Maka setiap kali dia bergerak, tubuhnya bergerak, tubuhnya memancarkan kilauan dan mengeluarkan suara musik tamborin dan seruling. Sebab bahkan tubuhnya telah dilengkapi dengan tamborin dan seruling atau sejenis alat musik tiup yang dihidupkan oleh suara angin. Ingat, tubuhnya sendiri menjadi alat musik atau dirinya membawa alat musik secara alami, built-in. Maka setiap kali dia bergerak, dia mengalunkan musik surgawi yang maha indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia didesain Tuhan menjadi worship leader di surga. Di bawah kepemimpinannya, dia sepanjang waktu mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Bapa kita yang maha dahsyat itu. Haleluya! Betapa dahsyatnya Lucifer. Lucifer jelas adalah malaikat
kerub yang luar biasa istimewa. Wonderful, awesome kerub. Saya tidak bisa membayangkan betapa semaraknya tahta Bapa kita dan betapa dahsyatnya pekerjaan malaikat yang satu ini ketika dia masih bersama dengan Bapa kita di sorga. Lalu apa yang salah dari malaikat istimewa ini? Ini dia menjadi angkuh karena merasa semua yang melekat padanya, yang diberikan Tuhan kepadanya, itu miliknya. Sekali lagi dia menjadi angkuh dengan semua yang melekat padanya. Dia lupa diri bahwa dia tetaplah hanya sebagai ciptaan. Dia bukan Tuhan. Dan semua yang ada padanya adalah diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjadi hak milik daripada Lucifer sendiri. Nah, ini juga menjadi peringatan keras bagi kita manusia, terutama yang hidupnya menjadi worship leader dan juga pelayan firman yang diurapi dahsyat. Kita sebenarnya menjadi berharga hanya karena investasi atau obligasi Tuhan yang Dia titipkan di dalam diri kita, yaitu berupa potensi, bakat, talenta, atau gift. Tanpa itu kita hanyalah debu tanah. Dan ingat bahwa bakat, talenta, gift itu adalah milik Tuhan yang ditempatkan di dalam kita untuk kemuliaannya, atau supaya kita dapat beroperasi, dapat berfungsi, dapat menjalankan tugas kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi hak milik kita, bukan untuk kemuliaan kita. Lucifer dibuang bukan karena dosa lain, tetapi karena menganggap investasi Tuhan yang ada padanya adalah milik pribadinya. Sehingga dia menjadi angkuh dan menuntut diperlakukan sama seperti Tuhan. Pola ini yang merusak manusia agamawi, para rohaniawan dan orang-orang berbakat, yaitu the spirit of ownership, roh kepemilikan. Tadi ada disebut gunung Tuhan. Gunung Tuhan bukan berarti gunung secara fisik, tetapi merujuk kepada tahta singgasana Tuhan. Lantainya dihiasi atau terbuat oleh batu permata yang terindah dan termahal. Lucifer adalah kerub yang diurapi. Diurapi berarti diberdayakan atau enable, dimampukan, diberi kecakapan untuk melakukan ibadah, pujian, dan penyembahan di hadirat Tuhan. Malaikat ini diberi kemampuan untuk mengawal kekudusan Tuhan. Dan harap ingat bahwa apapun yang sudah diberikan Tuhan, Dia tidak akan pernah menarik ulang lagi. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia bukan Tuhan yang pelin-pelan sama seperti manusia. Maka demikian juga dengan Tuhan sudah memberikan kepada Lucifer hikmat. Hikmat itu tetap ada padanya, tetap melekat pada Lucifer. Itu sebabnya meskipun dia telah dilemparkan ke bumi dan menjadi iblis, hikmatnya tetap ada melekat padanya, tidak hilang. Jadi jangan pernah menganggap bahwa iblis bodoh. No, dia jauh lebih berhikmat daripada manusia. Bedanya adalah dia menggunakan hikmat tersebut untuk melawan Tuhan dan menyesatkan siapa saja manusia yang Ingat, Yesus Kristus berkata bahwa iblis adalah bapa dari pembohong atau bapa dari pendusta. Dia adalah king of darkness. Tentu kita masih ingat bahwa kegelapan sama artinya dengan kebodohan atau ignorant. Maka iblis selalu merasuki atau memakai orang-orang bodoh untuk menjalankan agendanya di bumi. Iblis adalah sahabat orang bodoh. Karena itu, anak-anak kerajaan harus rajin belajar semua bidang ilmu kehidupan, terutama belajar kebenaran. Di sisi lain, Yesus Kristus adalah raja dari kerajaan terang. Terang artinya pengetahuan. Itu sebabnya iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan, sebab Tuhan mengetahui segala-galanya. Tuhan kita maha tahu. Puji Tuhan. Terakhir dikatakan, semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun terhadapmu. Engkau akan menjadi kengerian dan engkau akan lenyap untuk selamanya. Itu artinya Lucifer tidak akan pernah menjadi kerub lagi di sorga. Untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi pemimpin pujian di sorga. Dia tidak akan menjadi pelayan penyembahan lagi di sorga.
Kita anak-anak kerajaanlah yang menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Kitalah pengganti Lucifer membangun tahta Tuhan dari bumi lewat pujian dan penyembahan dan kehidupan sehari-hari yang dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah salah satu misi Yesus Kristus datang ke bumi, yaitu untuk menegaskan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan yang harus membangun tahta Tuhan lewat pujian penyembahan sepanjang waktu. Lalu kita coba mengenal 3 di antara malaikat utama Bapa kita. Serafim dan kerubim semua adalah malaikat. Gabriel adalah malaikat pembawa berita. Dia adalah kepala departemen komunikasi. Dia yang membawa pesan dari Tuhan kepada manusia di bumi. Gabriel lah yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus kepada Maria. Michael adalah pemimpin tertinggi malaikat untuk urusan perang. Dia juga memiliki pasukan untuk berperang. Sedangkan Lucifer adalah pemimpin malaikat untuk urusan pujian dan penyembahan serta musik, seni dalam semua variannya. Dan secara keseluruhan dalam bahasa manusia menjadi urusan kebudayaan. Sama seperti Gabriel dan Mikael, Lucifer juga punya pasukan di departemennya. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan melemparkan Lucifer ke bumi. Namun dia tidak legal tinggal di bumi. Sebab yang legal tinggal di bumi harus mempunyai tubuh seperti kita manusia. Maka Lucifer beserta dengan pasukannya membangun kekuasaannya di udara, di atmosfer, sambil menebarkan pengaruhnya kepada manusia. Ingat, firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Dan satu-satunya pintu masuk iblis untuk masuk menguasai manusia, masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui pikiran. Maka jika pikiran manusia berhasil dikendalikan, maka tubuh manusia pun secara keseluruhan menjadi alatnya untuk menyebarkan pengaruhnya ke dalam dunia manusia secara keseluruhan. Harap kita ingat sekali lagi, kebodohan sama dengan kegelapan. Maka iblis selalu memperalat manusia yang bodoh sebagai agennya. Jika pikiran manusia telah berhasil dikuasai atau diinfeksi oleh virus iblis, maka seluruh tubuh akan mengikuti. Nah, dunia hiburan, praktek sihir, dan narkoba adalah 3 sekawan yang mudah menipu, membius, menghipnotis pikiran manusia dan kesadaran manusia. Ketika manusia melakukan praktek sihir atau mabuk oleh narkoba sambil menikmati hiburan, maka manusia akan lupa diri. Itulah sebabnya LGBT, free sex, perdagangan narkoba, industri film pornografi yang merusak pikiran manusia laris manis dan sukses besar menjadi media dari iblis untuk menguasai budaya dan manusia secara keseluruhan. Nah, mari kita kembali sejenak ke kebudayaan, terutama di dunia hiburan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati saat berurusan dengan kebudayaan, pariwisata, entertain, seni, dancer, musik, nyanyian, lirik lagu, serta semua yang dilakukan dengan media seni budaya. Banyak lirik lagu terkenal yang terang-terangan memuja setan dan diremix dengan kuasa Lucifer, kuasa iblis. Dunia ini sangat berbahaya karena masuk ke dalam kategori keahlian Lucifer. Sekali lagi, dunia hiburan sangat berbahaya karena masuk ke dalam kategori keahlian spesialisasi dari Lucifer dan sekaligus menjadi pusat perhatian audiens. Itulah juga sebabnya semua yang berkecimpung di bidang seni dan budaya sangat rentan tergelincir terhadap ego. Dia merasa hebat karena menjadi pusat perhatian penonton, pusat perhatian halayak. Itulah juga sebabnya bidang itulah yang menjadi alat iblis menjaring mangsa dan memperbudak manusia. Ingat, begitu Lucifer dijatuhkan ke bumi, maka dia berusaha mempengaruhi budaya, gaya hidup, serta hiburan dunia. Dan sejauh ini dia berhasil dengan misinya tersebut. Coba tebak, di manakah manusia yang paling banyak mudah berkerumun? Di tempat belajar,
Di tempat ibadah atau di tempat hiburan? Anda pasti tahu jawabannya. Orang akan rela membayar mahal untuk menikmati hiburan dan juga menikmati setiap jenis sajian yang ditawarkan di seputar hiburan tersebut. Dan sangat banyak bisnis yang berputar di sekitar budaya dan hiburan, sekelas industri perfilman Hollywood, Bollywood, serta ajang-ajang pencarian bakat lainnya. Berapa triliun uang yang berputar di dunia hiburan dengan semua varian dan turunan bisnisnya? Sungguh sangat besar. Tentu kita tidak menggeneralisir bahwa semua yang berkecimpung di bidang hiburan telah disesatkan oleh iblis. Namun memang harus kita akui, disitulah tempat yang mudah bagi iblis untuk memainkan strategi liciknya. Pada akhirnya, iblis sebenarnya tidak berkuasa atas manusia. Dia hanya berkuasa atas orang-orang bodoh, yaitu orang yang tidak mengerti kebenaran. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Yesus tidak berkata kekayaanmu, pangkatmu, wibawamu, keahlianmu akan memerdekakanmu. Yesus berkata kebenaran yang akan memerdekakanmu. Tidak ada yang bisa memerdekakan manusia dari tipuan iblis kecuali pengetahuan, pengertian, dan hikmat yang bersumber dari kebenaran. Dan siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus. Nah, itulah pelajaran sekitar iblis. Semoga kita bisa membangun diri kita di atas kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengerti kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.